Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita. Kita baru terhubung ya, baru bisa terhubung ini dengan narasumber kita Ustadz Abdullah Hamahua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bang Dullah ya, sepertinya sedang di Atin ini. Alhamdulillah tadi di Atin itu jadi apa namanya nggak kedengaran suaranya. Baik. Apa HP-nya bunyi nggak kedengaran. Baik, sekalian saja Bang Dullah kita juga sudah di luar baik. Atin, jadi sudah. Baik, sekalian kita juga perlu sekali gitu ya informasi dan juga menurut Bang Dullah bagaimana kegiatan zikir ya, zikir 212 ini bisa membawa arah perubahan, melihat masih banyak permasalahan-permasalahan di negeri ini yang belum selesai, yang terus membuat rakyat ini menderita gitu, dari mulai masalah korupsi, oligarki, moral termasuk gitu ya, kampanye LGBT yang luar biasa. Bagaimana Bang Dullah? Kami persilahkan Bang Dullah. Ya, jadi memang reuni 212 tahun 2016 sampai sekarang itu kan pada waktu yang lalu itu karena ada pemicu. Pemicu itulah adalah penghinaan terhadap agama dengan menggunakan Al-Baqarah Al-Maidah 351 seperti itu, sehingga kemudian umat marah dan kemudian laporan-laporan ke polisi tidak ditangani karena pejabat tapi akhirnya kemudian setelah 212 sampai mencapai 7 juta baru kemudian pemerintah serius untuk kemudian proses hingga akhirnya kemudian dipenjarakan yang bersangkutan. Tapi sedihnya itu adalah bahwa setelah bebas kok diangkat jadi komisaris BUMN yang sangat prestis dan sangat luar biasa, BUMN yang paling memegang salah satu roh kehidupan masyarakat, yaitu tentang BBM Pertamina. Jadi itu jadi masalah sehingga akhirnya kemudian masyarakat betul-betul merasa ini kok hukum itu dimain-mainkan. Masa narapidana jadi komisaris dari BUMN plat merah seperti itu. Nah, setelah kemudian melihat bahwa HRS itu statusnya sekarang tahanan kota dan kemudian baru keluar 1 pekan dari tahanan, terus kemudian beliau cuma menyatakan ini negara dalam darurat kebohongan, langsung Polda keluarkan SP1 kepada HRS. Cuma ngomong sampai begitu terus sudah dikasih peringatan SP1. Nah, sehingga begitu maka beliau punya hukuman itu kan nanti habis Juni 2024. Jadi memang target pemerintah supaya HRS tidak usik-usik, tidak ganggu-ganggu sampai selesai Pilpres 2024. Nah, karena itu maka kemudian disepakatilah bahwa reuni kali ini betul-betul hanya persoalan munajah saja. Jadi tidak aksi seperti sebelumnya karena kasihan nanti HRS kemudian dengan alasan itu ditahan lagi dan seterusnya. Nah, persoalan munajat sendiri kan bagaimana kita berhubungan secara vertikal dengan Allah, menyerahkan semua perusahaan, katakanlah kita curhat dengan Allah, kemudian bagaimana kata Quran itu, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusan. Nah, diharapkan bahwa kemudian pemerintah bisa menangkapnya sebagai satu sindiran. Di sistem raja-raja di Jawa dulu, itu kalau misalnya rakyat tidak setuju, rakyat itu cuma datang aja dulu di alun-alun di depan. Kan biasanya dulu itu alun-alun itu di depan istana. Atau di depan raja atau sultan begitu. Jadi rakyat datang duduk aja begitu. Tidak buat ribut, tidak berduduk aja. Nah, sultan tahu, raja tahu, oh ini rakyat protes misalnya. Nah, mudah-mudahan pemerintah itu mempunyai nurani, punya perasaan bahwa kali ini
reuni 212 itu hanya munajat, zikir tadi, zikir yasinan apa segala macam. Dan ada orasi juga, orasi betul-betul soal spiritual seperti itu. Sehingga katakanlah misalnya ada soal Cianjur yang sudah 300-an orang meninggal, tapi kemudian di GOR biaya 100M. Apa yang didapat dari 100M itu kalau dibelikan sembako atau apa segala macam untuk Cianjur itu direhabilitasi rumah-rumah yang rusak apa itu, saya kira sudah bisa selesai itu dengan 100 miliar. Tapi 100 miliar dipakai untuk di GOR hanya untuk menunjukkan tentang punya kekuasaan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kemudian belum lagi bencana-bencana alam yang lain seperti itu. Yang di Malang belum selesai, kemudian sekarang Cianjur, nanti apalagi seperti itu. Jadi pesan yang ingin disampaikan dalam munajat hari ini adalah bahwa bagaimana semua persoalan kita serahkan kepada Allah, kemudian masing-masing individu, baik ya orang yang terlibat dalam reuni 212 maupun masyarakat, apalagi pejabat, melakukan koreksi sehingga kemudian pada akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan untuk buku persoalan pemerintahan negara dengan baik, sehingga 2023 kita bisa mulai dengan yang baru lagi, lembaran baru lagi, penegakan hukum ditegakkan, kemudian ekonomi distabilkan, kemudian penyalahgunaan jabatan wewenang tidak lagi digunakan seperti peristiwa di GOR yang 100M itu. Dan itu menggunakan APBN. Kalau menggunakan uang partai masih bisa juga dipikir ya. Yeah. Itu urusan partai, tapi ini pakai APBN. Sementara di Cianjur itu orang lagi kesusahan luar biasa seperti itu. Saya kira itu Mas Angga beberapa catatan tentang reuni 212 hari. Baik. Banyak yang harus didoakan gitu ya oleh para ulama dan para asatidz. Selain didoakan juga, kita juga sebenarnya meminta pihak-pihak terkait segera membereskan masalah-masalah yang masih belum selesai. Di antaranya kita teringat apa yang dikatakan oleh Mahfud MD beberapa hari yang lalu mengenai mafia hukum dan juga mafia tambang. Bagaimana ini menurut Bang Dullah mengenai pemberantasannya ini? Mafia tambang ini saya kan dari hari Rabu kemarin saya di Palu mengikuti Munas Kami dan saya ketemu dengan beberapa bupati, wali kota, anggota DPRD yang kemudian mereka ceritakan tentang tambang-tambang di Sulawesi Tenggara itu yang kemarin saya ketemu cerita. Kemudian di Maluku Utara, kemudian yang itu kemudian tenaga kerja asing yang kemudian dilaporkan bahwa kemudian ada tenaga kerja asing itu mereka pakai paspor turis tapi kerja situ. Nah kemudian ketika dilaporkan datang petugas dan dia tuh nggak ada. Jadi mereka sembunyi di satu tempat begitu. Tapi penegak hukum aparat itu tidak berani masuk ke semacam camp begitu, marks itu nggak berani. Jadi aneh betul. Itu teman cerita sama saya. Jadi dalam persoalan tambang ini pertama bagaimana pemerintah memberi karpet merah kepada tenaga asing masuk khususnya yang Cina. Yang kedua kemudian orang tempatan penduduk asli itu juga lagi menganggur ke dalam pekerjaan. Dan yang kemudian yang ketiga tambang-tambang itu kan seharusnya sudah harus kembali kepada milik negara, BUMN, SPBD. Tapi kemudian karena korupsi, maka kemudian akhirnya dikuasai oleh oligarki tertentu. Kita tahu bahwa Undang-Undang Minerba itu seharusnya tahun ini selesai. Tapi kemudian tahun kemarin dengan memanfaatkan suasana COVID-19, rapat paripurna secara online disahkan Undang-Undang Minerba itu sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa untuk minyak bumi kita itu 2030 habis, kecuali kalau dapat sumber baru. Batu bara kita masih 40 tahun cadangannya. Dan kemarin kita lihat ekspor batu bara bagus. Tapi ternyata bahwa itu yang ekspor bukan pemerintah, tapi swasta. Jadi untung besar, harga mahal,
tapi tidak masuk negara karena itu pengusaha. Pemerintah cuma dapat pajaknya saja seperti itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Mahfud MD bahwa kong kali kong daripada soal Minerba ini, soal tambang itu luar biasa dan tidak bisa dimiliki oleh rakyat, tidak bisa dimiliki oleh APBN karena dikuasai oligarki seperti itu. Nah, oleh karena itu maka harus ditinjau kembali undang-undang Minerba yang ada. Kalau pengalaman saya waktu saya di Malaysia, ada 2 provinsi di Malaysia yang punya minyak, yaitu Kelantan dengan Terengganu. Nah, di sana itu ketentuannya 60-40. Jadi minyak yang dari Kelantan atau Terengganu itu 60% untuk daerahnya, per 40% diserahkan ke pemerintah pusat. Kalau Indonesia kan terbalik, semua dibawa ke pusat. Di pusat baru kemudian di drop sesuai dengan porsi yang masing-masing daerah. Tapi akhirnya kan dari daerah ke pusat itu ada yang bocor di jalan apa segala macam. Nah, sudah itu kemudian di pusat juga lagi disalahgunakan apa segala macam sehingga menetes ke daerah itu sedikit sekali. Kita lihat contoh Freeport. Nah, saya ketemu dengan orang yang dari Papua ceritakan waktu di Munas Kahmi itu. Waduh, itu cuma sekian persen dari Freeport itu yang dinikmati oleh rakyat yang kalau dia menurut mereka orang Papua. Dan ini orang Pemda di Papua Barat, dia bilang kalau emas yang ada di Papua dengan Papua Barat kalau dibagi untuk seluruh 270 juta rakyat, itu satu orang bisa dapat 2 kilo emas. 2 kilo emas. Tapi apa yang terjadi? Dan yang paling dahsyat itu lagi, menurut orang pejabat dari Merauke, dia kerja di Merauke, dia bilang bahwa yang dibawa oleh Amerika itu sebenarnya bukan emas. Yang dibawa oleh Amerika, ditambah oleh Amerika itu adalah uranium. Jadi uranium yang dibawa ke sana berarti untuk nuklir seperti itu. Nah, jadi Indonesia dapat apa seperti itu. Nah, itu jadi soal korupsi, soal KKN, soal kong kali kong antara pejabat dengan pengusaha-pengusaha di bidang tambang, baik minyak, gas, batu bara maupun di Freeport khususnya tembaga dan uranium. Kalau di Sulawesi Tengah itu nikel. Jadi nikel itu yang terbesar Indonesia itu di Sulawesi Tengah dan sekarang diproses dan itu juga Cina. Tapi Sulawesi Tengah itu tidak termasuk negara yang provinsi yang makmur. APBD-nya kecil dan PAD-nya juga kecil. Padahal nikel itu yang terbesar di Indonesia itu di Sulawesi Tengah yang sedang diproses. Nah, jadi ini memang harus undang-undang Minerba itu diperbaiki, kemudian diserahkan kepada BUMN, BUMD, sehingga kemudian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bumi, air dan isinya digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, tidak seperti sekarang untuk kesejahteraan oligarki dan antek-antek. Saya kira itu Mas Angga. Dan sebagai penutup, Bang Dullah, apa yang ingin Bang Dullah sampaikan di tengah-tengah kita kondisi seperti ini, termasuk tadi bagaimana pentingnya menjaga moral, akhlak untuk anggota keluarga kita gitu ya, melihat potret-potret di lembaga-lembaga seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, saya kira bagi orang yang beragama umat Islam itu dalam Al-Quran itu selalu menggunakan ayat kembar, yaitu halalan thayyibah. Jadi tidak halal saja, tidak thayyibah saja, tapi dua-dua. Halal itu dari segi fikih, artinya misalnya kita sembelih hewan dengan nama Allah dan kemudian tapi kemudian daging ayam atau daging itu kita buang ke got sehingga kemudian kena penyakit kuman dan tidak bersih, maka itu tidak thayyib. Nah, tidak thayyib berarti dia haram. Jadi karena kalimatnya halal thayyibah. Jadi harus halal tapi juga thayyib, halal dari segi fikih, thayyib dari segi fiqh. Sebaliknya disembelih dengan baik, tidak kena got, tidak kena kotoran, tidak kena virus apa semua. Tapi kita beli kambing, ayam atau daging itu dengan uang korupsi, uang mencuri, itu berarti tidak halal. Nah, ini yang barangkali harus kita perhatikan karena kata Rasulullah, kita memakan makanan haram, minuman haram,
makanan subat, minum subat, 40 hari sholat kita diterima, doa kita tidak diterima. Nah ini yang jadi persoalan sekarang, bahwa masyarakat khususnya pemerintah tidak sadar bahwa bencana dari bencana satu persatu itu karena doa-doa kita tidak diijabah karena kita mengkonsumsi makanan minuman yang tidak halal seperti itu. Nah oleh karena itu saya menyarankan kepada semua pendengar radio Rasil supaya coba lagi kita tinjau lagi makanan kita, minuman kita, penghasilan kita, pakaian kita, kendaraan kita yang sumber yang halal dan baik. Sudah itu kemudian kita kembali kepada Quran. Sebab Quran itu adalah penyelesaian apa saja persoalan Quran. Mau urus anak, pelajari Quran. Mau urus istri, pelajari Quran. Mau urus suami, pelajari Quran. Kan dalam Quran itu semua general prinsipal itu ada. Nah, kalau general prinsipal kita tidak bisa pahami dan tidak bisa laksanakan, lihat petunjuk Rasulullah. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah iman karena ajullah wal yawmil akhir wa dzakara. Pada diri Rasulullah itu sebagai teladan bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengingat Allah 24 hours 24 jam. Jadi oleh karena itu maka kita ikut petunjuk Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, tindak laku Rasulullah. Nah insya Allah maka kemudian pribadi kita menjadi pribadi mukmin, pribadi muslimah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, maka kemudian jadi RT sakinah, RW sakinah, kecamatan sakinah, kabupaten sakinah, provinsi sakinah. Itulah baldatun tibbun nurun mutabur, masyarakat dari makmur yang dirahmati sekali yang diinginkan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia seperti yang diperjuangkan oleh para founder fathers kita 77 tahun yang lalu. Itu Mas Angga. Baik. Terima kasih banyak Bang Dullah atas dialog di pagi hari ini. Semoga Bang Dullah selalu sehat ya. Kita jumpa lagi Jumat depan insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.